Amerika Serikat dan Tiongkok kembali memasuki perang dagang. Semua dimulai pada April 2025. Amerika Serikat secara tajam meningkatkan perang dagangnya dengan Tiongkok dengan mengenakan tarif tambahan sebesar 34%. Tindakan ini langsung dibalas Tiongkok dengan tarif yang sama sebesar 34% terhadap produk Amerika, yang kemudian memicu Amerika Serikat menaikkan lagi tarif untuk produk Tiongkok hingga mencapai 125%. Akhirnya, Tiongkok pun kembali merespons dengan meningkatkan tarif balasannya menjadi 84%, semakin memperuncing ketegangan perdagangan antara dua ekonomi terbesar dunia ini. Menariknya, Tiongkok membalas dengan tarif 84%, angka yang memiliki makna khusus dalam budaya Tiongkok. 8 berarti kemakmuran, sementara 4 berarti kematian, sebuah balasan simbolis yang unik. Apa yang mendorong keputusan drastis ini, dan bagaimana dampaknya terhadap kita semua? Mari kita bahas secara mendalam dan jelas. Konsensus pasar menunjukkan bahwa kemungkinan besar sosok Peter Navarro adalah dalang utama di balik tarif agresif yang diluncurkan Presiden Trump. Navarro dikenal sebagai tokoh garis keras yang konsisten anti-Tiongkok, percaya bahwa Tiongkok mencuri lapangan kerja, mencuri kekayaan intelektual, dan merugikan ekonomi Amerika. Lalu mengapa Tiongkok terus melawan? Pertama, konsep harga diri atau muka sangat penting bagi Tiongkok, terutama bagi Partai Komunis. Mereka tidak ingin dianggap lemah atau dipermalukan, baik di hadapan publik domestik maupun internasional. Melalui tindakan balasan ini, Tiongkok ingin menunjukkan bahwa mereka adalah negara besar dengan kekuatan yang setara dengan Amerika Serikat. Trump dan para penasihatnya, terutama Navarro, merasa konsep comparative advantage yang mendasari perdagangan bebas selama ini tidak berlaku bagi Tiongkok. Mereka yakin Tiongkok memanipulasi nilai tukar yuan, mencuri teknologi, dan bersaing secara tidak sehat, sehingga tambahan tarif ini dianggap solusi yang paling tepat. Sejak Perang Dunia Kedua, dunia mempercayai prinsip comparative advantage. Negara-negara lebih untung jika fokus pada keahlian masing-masing dan berdagang secara bebas. Tetapi Amerika melihat prinsip ini tidak berlaku untuk Tiongkok. Mereka sadari bahwa Tiongkok selalu melakukan kecurangan dalam praktik perdagangan internasional. Salah satu contohnya adalah kegagalan Tiongkok dalam memenuhi komitmen pada kesepakatan fase pertama dengan Amerika beberapa tahun lalu. Akibatnya, penambahan tarif dianggap sebagai satu-satunya jalan keluar. Tiongkok pun sadar bahwa apabila mereka berkompromi dengan Amerika, akan dianggap sebagai negara yang lemah dan bisa diinjak-injak. Ini juga akan memancing lebih banyak tekanan dari Amerika Serikat dan negara-negara lain di kemudian hari. Karenanya, mereka lebih memilih untuk menerapkan tarif balasan ketimbang berkompromi. Sebenarnya, Tiongkok sudah mengurangi ekspor mereka ke Amerika dari beberapa tahun lalu, atau semenjak dari tetakan dari Amerika yang pertama. Betul, ekspor Tiongkok ke Amerika sekarang sisa hanya di sekitar 15% dari total ekspor. Makanya mereka lebih dingin menanggapi tetakan tarif dari Amerika ini. Tiongkok memiliki banyak opsi strategis untuk menghadapi tekanan dari Amerika. Salah satunya adalah dengan melemahkan nilai tukar yuan. Langkah ini dapat memperkuat daya saing produk Tiongkok di pasar internasional. Mengingat ketergantungan Tiongkok pada pasar Amerika terus menurun, sangat wajar dan masuk akal jika Tiongkok kini lebih memfokuskan diri pada pasar-pasar alternatif seperti Uni Eropa dan Asia Tenggara. Bagi kita di Indonesia, dampak perang dagang ini nyata. Produk-produk Tiongkok bisa jadi makin murah, mengancam produk lokal kita, terutama UMKM. Kita perlu waspada dan bersiap menghadapinya. Apa langkah kita? Tetap fleksibel, pantau situasi dengan cermat, dan jangan terjebak berpikir bahwa kondisi pasar saat ini bersifat sementara. Siapkan cadangan tunai, manfaatkan teknologi seperti AI untuk mencari inspirasi bisnis UMKM yang lebih tahan terhadap dampak perang dagang global. Dengan bantuan AI, kita bisa menemukan ide usaha yang relevan dengan kebutuhan lokal dan minim ketergantungan terhadap rantai pasok internasional. Situasi ini memang rumit. Apakah perang dagang ini ancaman atau justru peluang bagi kita? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk update terbaru.